Privatisasi BUMN. Privatisasi adalah kebijakan yang multifaset atau banyak muka, secara ideologis bermakna meminimalisir peran negara, secara manajemen bermakna meningkatkan efisiensi pengelolaan usaha dan meningkatkan nilai perusahaan. Secara anggaran, privatisasi berarti mengisi kas negara yang sedang bolong. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pada pasal 1 Ketentuan Umum angka 12 menentukan bahwa privatisasi adalah penjualan saham persero baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. Beragam sektor mulai dari industri, energi, pangan, perbankan, manufaktur, media, dan lain-lain. Konsekuensi privatisasi BUMN. Yang pertama, konsekuensi terbaik dapat menciptakan efisiensi, persaingan, dan kekayaan serta keberhasilan. Dikarenakan masing-masing sektor akan saling bersaing dan berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Dikarenakan bukan hanya negara Indonesia yang memiliki saham tersebut, tetapi sudah diperluas pemilikan sahamnya ke masyarakat. Yang kedua, konsekuensi terburuk. Terdapatnya pergeseran monopoli milik negara yang tidak sensitif dengan monopoli swasta yang lebih sensitif terhadap lingkungan, yaitu pendapatan negara menurun karena sebagian sahamnya sudah dimiliki swasta, dan negara akan mengalami kemunduran. Reputasi negara dan pemimpinnya juga menurun, karena dianggap tidak mampu mengelola sebuah perusahaan milik negara tanpa ada campur tangan swasta. Selanjutnya, maksud privatisasi ialah menurut pasal 74 ayat 1, yang pertama, memperluas kepemilikan masyarakat atau persero. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Yang ketiga, menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik dan kuat. Yang keempat, menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif. Yang kelima, menciptakan persero yang berdaya saing dan berorientasi global, serta menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar. Pasal 74 ayat 2, privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham persero. Baiklah, selanjutnya tujuan dari privatisasi BUMN. Yang pertama, dari segi keuangan, yaitu meningkatkan penghasilan pemerintah terutama berkaitan dengan tingkat perpajakan dan pengeluaran publik. Yang kedua, mendorong keuangan swasta untuk ditempatkan dalam investasi publik dalam skema infrastruktur utama. Yang ketiga, menghapus jasa-jasa dari kontrol keuangan sektor publik. Tujuan selanjutnya yaitu dari segi jasa dan organisasi. 1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, mengurangi peran negara dalam pembuatan keputusan. Lalu yang ketiga, mendorong penetapan harga komersial, organisasi yang berorientasi pada keuntungan dan perilaku bisnis yang menguntungkan. Yang keempat, meningkatkan pilihan bagi konsumen. Lalu, dari segi ekonomi, tujuan privatisasi yaitu 1. Memperluas kekuatan pasar dan meningkatkan persaingan. Yang kedua, mengurangi ukuran sektor publik dan membuka pasar baru untuk modal swasta. Tujuan privatisasi yang terakhir yaitu dari segi politik. 1. Mengendalikan kekuatan perkumpulan bidang usaha bisnis tertentu dan memperbaiki pasar tenaga kerja agar lebih fleksibel. Yang kedua, mendorong kepemilikan saham untuk individu dan karyawan serta memperluas kepemilikan kekayaan. Yang ketiga, memperoleh dukungan politik dengan memenuhi permintaan industri dan menciptakan kesempatan lebih banyak akumulasi modal spekulasi.
Yang terakhir yaitu meningkatkan kemandirian dan individualisme. Bentuk privatisasi BUMN di Indonesia. Berdasarkan Inpres nomor 5 tahun 1988 yang dijabarkan dengan SK Menteri Keuangan nomor 740 dan 741 tahun 1989 yang menekankan tentang perlunya kinerja BUMN yang lebih baik, restrukturisasi, pelaksanaan kerjasama operasi atau joint venture, penggabungan usaha, penawaran saham kepada masyarakat atau swasta, dan penempatan langsung. Teknik atau cara privatisasi ada 4, yaitu yang pertama adalah melalui 1. Penawaran umum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan penawaran umum sebagai kegiatan penawaran efek yang kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Lalu yang kedua adalah melalui penempatan langsung atau direct placement, yaitu penjualan surat berharga, saham atau obligasi yang diterbitkan langsung kepada investor secara tidak melalui mekanisme IPO. Para investor yang terlibat dalam penempatan langsung ini umumnya terdiri dari investor besar atau institusional seperti perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lain-lain. Atau juga disebut juga penjualan saham penuh kepada pihak lain dengan cara negosiasi yang umumnya melalui tender. Lalu yang ketiga adalah private placement atau penempatan saham secara pribadi, yaitu mekanisme penerbitan saham baru oleh suatu perusahaan yang dijual langsung kepada investor individu atau grup investor tertentu tanpa melalui mekanisme transaksi reguler di bursa saham. Lalu yang terakhir adalah MBO atau Management Buyout, adalah sebuah persyarat yang ditentukan secara bersama dalam suatu transaksi penjualan atau pembelian saham berkenaan dengan pelakuan dalam akuisisi, merger, dan pengambilan alihan suatu perusahaan atau korporasi, di mana dalam praktiknya terjadi karena kinerja korporasi bagus tetapi kekurangan modal. Meskipun ada privatisasi BUMN, nyatanya tidak semua persero dapat diprivatisasi. Sebagaimana diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, yaitu 1. Persero yang bidang usahanya berdasarkan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN. Yang kedua, persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga, persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Lalu yang terakhir, persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.